Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdananya Fiskes. Peace. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Siapa dia? Cekidot. Silakan Bang. Perkenalan dulu Iya, ya. betul. Ya, izin memperkenalkan diri. Sebenarnya saya hadir di sini dapat undangan. Inilah ya nasib sebagai senior nih, dikerjain junior terus nih. Harusnya memang pemateri yang diundang banyak lah, abang-abang atau senior-senior atau mbak yang lain yang lebih pakar lah atau lebih berpengalaman dan punya kapasitas gitu. Tapi hari ini dikerjain lagi sama junior. Mungkin saya minta izin dulu nih sama abang-abang atau mbak-mbaknya yang kemungkinan besar nih pasti nonton nih nanti podcastnya. Iya Bang, silakan Bang. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputro. Itu dulu ya, apa semuanya nih perkenalan? Gak apa-apa Bang, yang lainnya juga boleh. Oh iya, kalau kuliah dulu masuk angkatan 2015. Tempat tinggal kalau sekarang di Rias Digital Printing, buka usaha percetakan. Itu yang mungkin ya. Iya Bang. Jadi tema kita hari ini itu membahas tentang organisasi gitu Bang. Nah, menurut Abang sendiri arti dari organisasi itu apa sih Bang? Organisasi ya, sebenarnya kalau saya mau cerita secara histori pribadi saya tentang organisasi ini, saya baru benar-benar ngerasain nyaman dan aktifnya organisasi ini di kampus. Artinya belum lama lah saya mengenyam dunia organisasi, belum lama saya mendalami dunia organisasi, dan beberapa tahun terakhir saya merasakan gitu, wah ternyata arti daripada organisasi ini adalah suatu tempat untuk berproses gitu. Iya, betul. Berproses tentunya ke arah yang lebih baik. Iya Bang. Gitu, Iya betul kira-kira. sekali Bang. Selain daripada itu juga Abang kan pasti pernah ikut organisasi nih Bang beberapa. Nah, riwayat organisasi Abang ini apa aja sih Bang kira-kira? Kalau riwayat organisasi itu dulu sempat ada di Pansus Universitas ya, itu tahun 2016. Sempat juga di Himapik ya, di Himapik jadi anggota bidang 4 Pengmas ya, Iya Bang. Agen masyarakat. Terus setelah jadi anggota bidang dapat amanah juga dari teman-teman angkatan, itu periode 2017-2018 jadi ketua umum Himapik. Lanjut lagi setelah dari Hima itu ke BEM Universitas itu jadi diamanahkan jadi Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa itu periode 2019. Itu kalau di kampus. Oh iya, kalau selain di dalam kampus tuh ada lagi nggak Bang organisasi yang di luar kampus? Ya kalau di luar kampus saya aktif sekarang di KNPI, itu koordinator bidang perikanan dan kemaritiman. Di SI Lampung jadi wakil bendahara SI Provinsi, terus juga aktif di komunitas giat buku ya, kebetulan dengan beberapa kawan-kawan lah. Iya. Ya, sementara itu sih kalau Jadi untuk memang organisasi. organisasinya itu banyak ya Bang ya yang pernah diikutin sama Abang ini. Ya nggak banyak juga lah, cukup lah Iya. tapi untuk buat nambah pengalaman. Iya Bang, alhamdulillah. Selain itu alasan Abang untuk ikut organisasi ini apa Bang kira-kira? Kalau alasan secara mendasar ikut organisasi itu belum ketemu, tapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi dulu itu awalnya ikut-ikutan ya kan, tapi lama-lama kok nyaman juga di organisasi gitu, karena saya ngerasa saya kan orangnya egois gitu. Iya. Ketika saya berada di organisasi, ego saya tuh rasanya didegradasi gitu. Kita harus lebih mendahulukan kepentingan teman-teman, kita harus lebih mendahulukan kepentingan orang banyak gitu, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, saya ngerasa di situlah, wah, saya naik level nih gitu. Karena yang bisa menilai level diri kita tuh kadang diri kita sendiri gitu kan ya. Oh iya. Jadi itu deh yang buat saya sampai hari ini masih berkecimpung di organisasi itu. Betul Bang. Memang senang berproses gitu. Iya, iya betul Bang. Dari sekian banyak nih Bang, dari sekian banyak organisasi yang pernah Abang masuki gitu. Benefit apa aja sih Bang yang pernah Abang terima gitu atau Abang rasakan dari ikut organisasi tersebut gitu Bang? Kalau benefit secara ekonomi saya nggak melihat ke arah sana ya, tapi kalau secara pribadi
untuk diri saya sendiri itu banyak banget gitu ya, terutama yang sempat saya ceritakan tadi, mendegradasi ego gitu, menaikkan level diri, lebih punya banyak relasi, artinya kawan-kawan yang baru gitu, kenal orang-orang baru, artinya bisa lebih memahami orang-orang dengan karakteristiknya, dengan sifatnya yang berbeda-beda ya bang. betul, yang berbeda-beda, dan juga pastinya banyak gitu kawan. Jadi ketika kita mau pergi ke sini, oh iya ada kawan di sana. Ketika mau pergi ke sana, oh iya ada kawan gitu. Jadi alhamdulillahnya ketika berorganisasi ini memang ya menguntungkan secara pribadi ya, menguntungkan diri, dan juga jangka panjangnya pasti nanti ke depan, oh iya bakal, oh ini di sini kawan nih. Oh iya betul bang. Banyak relasi ya bang ya. Betul. Pasti kan dalam suatu organisasi itu punya masalah ya bang ya, ada banyak problem gitu. Betul banget. Dari sekian banyak nih bang problem yang abang temui itu kira-kira apa aja bang? Terus juga gimana cara abang untuk menangani dari problem tersebut gitu bang? Iya, kalau problem dalam organisasi sih saya rasa banyak banget ya. Iya. Mulai dari awal itu kan, kalau kita di organisasi pasti dari angkat-angkat kursi dulu lah ya. Iya, betul bang. Pasti dari angkat-angkat kursi, dimintain tolong gitu, dikerjain senior. Iya bang. Saya rasa kalau untuk masalahnya aja Pak, kuncinya sih sebenarnya ya, daripada masalah itu penyelesaiannya di kesabaran aja. Jadi kalau kita mau ada di organisasi, bukan dalam artian untuk sukses ya, tapi untuk bertahan dan menaikkan level diri itu memang harus sabar gitu. Sabar ini dalam artian yang luas, bukan dalam artian yang sempit. Ya kalau memang lagi ada di fase atau ada di proses jadi anggota, yang menjalankan tupoksinya sebagai anggota gitu. Pas jadi pemimpin, diamanahin jadi kabit, sekbid, benbid gitu kan ya, atau bahkan jadi waketum atau ketum, yaitu menempatkan diri sesuai porsi dan proporsinya. Kan kadang ini ya bang ya, dalam suatu organisasi itu banyak anggota yang sesama anggota, tetapi kadang lempar ini bang, saling lempar tugas. Iya betul, lempar tanggung jawab itu gimana ya bang? Kira-kira cara kita untuk menangani gitu bang. Jadi kan kadang kita nggak mau repot, jadi kita lempar ke teman. Nah kan kasihan nih bang si yang teman yang lempar ini, itu gimana ya bang? Jadi sebagai teman yang dilempari tugas ini gimana bang kira-kira? Iya, kalau saya nggak mengambil perspektif seuzonnya, jadi kalau ngambil seuzonnya kita, kurang ajar dia nih, harusnya tanggung jawab dia nih, kok jadi saya ngerjain. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, mungkin ya alhamdulillah gitu kan, artinya dikasih tanggung jawab lebih untuk naikkan level diri. Lagi-lagi, oh ya udah deh, nggak apa-apa, kita ambil perspektif husnuzonnya gitu ya. Oh mungkin dia sibuk, mungkin dia ada kegiatan yang memang belum bisa ditinggalkan. Gitu. Kalau saya dulu sih pengalaman pribadi saya nggak ambil pusing, jadi ya udah gitu, apa yang bisa kita bantu ya kita bantu, apa yang kita bisa backup kita backup gitu. Toh selagi nggak merugikan ya nggak jadi masalah kayak gitu. Iya bang. Nah gini bang, jadi kan di organisasi itu kan pasti banyak tuh bang anggotanya, dari ketua-ketua bidangnya juga, dari ketua umumnya, itu kan pasti setiap orang, setiap kepala itu kan beda pemikiran ya bang ya, beda ide, beda cara berpikir. Kemudian gimana tuh bang, dari ide-ide yang berbeda tadi, namun dalam organisasi itu tetap bisa berjalan terus gitu bang. Jadi fungsinya bisa tetap berjalan secara optimal, itu gimana bang kira-kira caranya? Kalau untuk agar tetap eksis ya, kalau tadi perbedaan pandangan dan lain sebagainya termasuk jalur koordinasi, itu memang suatu keniscayaan lah ya, perbedaan pandangan gitu kan, perbedaan pendapat dalam organisasi menurut saya itu jadi suatu hal yang lumrah, jadi bumbunya lah bahasanya. Iya bang, betul sekali bang. Jadi bumbunya. Kalau bicara soal eksistensi di organisasi, saya rasa teman-teman ini sebenarnya lebih paham kalau untuk gerakan-gerakan agar supaya organisasinya eksis gitu ya. Tapi betul, saya sedikit sharing dan cerita mungkin. Kalau untuk gerakan-gerakan yang memang lagi hits lah bahasanya ya, yang lagi naik gitu ya, coba aja diikutin gitu. Selagi itu positif dan bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan untuk lebih bermanfaat dan maslahat, ya diikutin aja, nggak apa-apa gitu, asal tidak keluar daripada koridor. Jadi tetap mengutamakan kepentingan bersama ya bang ya sebetulnya. Oke, dulu kan abang nih pas jadi mahasiswa nih pasti kan banyak tuh bang organisasi yang diikutin ya bang ya. Terus juga pasti keduanya sama-sama penting buat abang dan memakan waktu juga bang antara kuliah dengan organisasi gitu. Nah
Gimana sih Bang cara Abang untuk memanage waktu antara organisasi dengan perkuliahan sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik gitu Bang, beriringan gitu. Gimana Bang kira-kira? Ya, jawabannya memang harus saya sedikit poles ini. Harus saya sedikit poles gitu karena saya dulu lulus di waktu yang tepat kayaknya. Bukan lulus tepat waktu, tapi Iya, saya Bang. rasa lulus di waktu yang tepat. Ya, betul. Gitu. Kalau untuk membagi sih saya rasa yang penting yang wajib dulu selesai gitu. Iya, Jadi yang betul. sunnah-sunnahnya gitu nanti ngikutin aja. Iya. Jadi kalau saya dulu bagi waktunya, kuliah wajib saya selesai. Nah, tinggal yang akhir-akhir nih. Biasanya kalau kendala di mahasiswa itu kan kalau memang lagi jadi pengurus inti, tapi SKS-nya lagi banyak. Iya, betul Bang. Gitu. Jadinya kita juga kewalahan gitu Bang. Betul. Kalau dulu strategi saya mungkin nggak bisa teman-teman ikuti kayak hari ini gitu. Iya, Saya pangkas SKS saya. dulu. Oh, iya Jadi Bang. waktu saya naik jadi ketum, saya pangkas SKS saya. Itu 6 SKS saya pangkas. Ya untuk bukan bahasanya fokus full untuk organisasi ya, Iya. tapi saya coba mewakafkan waktu saya Iya, untuk jadi lebih ke organisasi. iya, jadi keduanya bisa beriringan dengan baik gitu Bang. Betul, bisa dibilang beriringan, bisa Iya. dibilang berat sebelah. Iya gitu Bang. kira-kira. Selain itu juga kan di satu organisasi itu pasti ada jalur koordinasi ya Bang. Nah, kenapa sih Bang jalur koordinasi ini menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi? Menurut sudut pandang Abang itu bagaimana Bang? Ya, kenapa jadi sangat penting ya jalur apa tadi? Jalur koordinasi. Jalur koordinasi ya. Betul. Jalur koordinasi itu menurut saya jadi salah satu jantung ya dalam ini. Karena kalau miskoordinasi itu fatal. Iya, betul. Iya kan? Jadi nggak bisa dari anggota itu lompat langsung ke ketum. Iya. Gitu Jadi kan? prosesnya Kadang-kadang ya Bang. itu ya? ada proses gitu supaya apa? Kebingungan, kepusingan dan tugas-tugasnya itu terbagi secara maksimal dan optimal gitu. Jadi kegiatan atau pekerjaan tupoksi dari masing-masing orang itu lebih efektif dan efisien gitu. Kenapa saya bilang jantungnya tadi gitu karena ketika kita salah mengambil langkah, salah berkoordinasi itu fatal akibatnya Iya Bang, gitu kan. betul. Jangan sampai malah justru yang awalnya kita pengen jalur koordinasi itu kita pangkas, justru malah menimbulkan blunder. Ya, gitu Jadi kira-kira. masalah untuk organisasi ya Bang ya? Iya, jadi salah satu masalah. Jadi makanya penting banget ya yang namanya jalur koordinasi dan komunikasi. Iya, betul Bang. Ini kan lagi masa pandemi gini nih Bang. Pasti dalam segala hal itu berefek ya Bang ya, berdampak gitu. Betul. Termasuk dalam organisasi juga Bang. Nah, kira-kira apa Bang kesulitannya Abang berorganisasi di masa pandemi seperti ini? Yang jelas pasti membatasi waktu ya kan kalau organisasi di tengah pandemi ini karena kadang-kadang waktu kita itu panjang sebenarnya gitu, Iya, tapi betul. karena ada pandemi Pandemi. ini jadi lebih banyak waktu di Iya, rumah iya, dibanding betul, di Bang. luar gitu. Tapi gimana caranya agar tetap konsisten ya, istiqomah buat terus berorganisasi. Kalau selama ini sih selagi mematuhi protokol kesehatan gitu ya, Iya, betul, ya Bang. tetap bisa terus bergerak gitu, Iya. bisa tetap terus ya bermanfaat lah gitu Iya, bagi betul teman-teman sekali, yang Bang. ada di sekitar gitu. Jadi tips sedikit Bang, sedikit tips dari Abang untuk teman-teman di luar sana mungkin yang saat ini masih sangat fokus di dalam organisasi gitu Bang. Kan kadang kita perlu banget nih Bang ketemu bareng, ketemu secara langsung gitu, secara offline, tapi kan terkendala pandemi tadi ya Bang ya. Jadi harus memangkas orangnya atau prokes secara ketat gitu. Nah, Iya. tips dari Abang untuk teman-teman yang masih aktif nih Bang, apalagi teman-teman perkuliahan ini kan sangat aktif sekali ya Bang ya di organisasi ini. Iya. Menurut Abang gimana Bang tips supaya tetap bisa berorganisasi dengan baik di masa pandemi seperti ini Bang? Saya rasa kalau untuk tipsnya ya nggak panjang dan nggak banyak sih, karena anak-anak sekarang ini siapa yang dia follow sih sebenarnya yang itu yang menyebabkan sudut pandang Iya, dia gitu. betul. Jadi penting banget followers itu termasuk di semua sosial media. Jadi kalau teman-teman mau coba produktif dan mau fokus, misal saya ambil contoh di bidang fotografi ya silakan di follow Iya, gitu betul. akun-akun yang sifatnya berbau fotografi gitu, yang berbau organisasi silakan di follow akun-akun ya yang memang aktif gitu isinya tentang kegiatan-kegiatan berorganisasi gitu. Saya rasa itu menjadi salah satu faktor yang penting sekarang, bisa dibilang di atas 50% gitu. Pikiran kita gitu, apa yang ingin kita lakukan
dan apa yang ingin kita coba berikan itu sangat berpengaruh gitu, apa yang kita follow gitu, apa yang kita ikuti terutama di sosial media. Jadi bisa untuk jadi bahan inspirasi ya Bang ya Betul, buat kita betul. semua. Jadi meskipun sedang pandemi seperti ini, tentunya kita sebagai anggota organisasi harus tetap menunjukkan kreativitas gitu sebagai anggota organisasi ya Bang ya begitu. Betul, Nah, iya. teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dari podcast pertama Fiskes ini. Jadi di akhir segmen ini kita mau sedikit nih Bang quotes dari Abang untuk dalam tema organisasi ya Bang ya, Oke. untuk teman-teman di luar sana, Sobat Fiskes yang saat ini sedang terkendala pandemi dalam menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dan juga anggota organisasi gitu Bang. Bisa lah Bang untuk menyemangati teman-teman kita di luar sana. Nah, sebelum quotes mungkin saya ngucapin terima kasih dulu nih ya Fiskes Mapit Iya, ini emang luar biasa terima ini. kasih juga Bang udah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Abang untuk mengisi Betul. podcast perdananya Fiskes gitu Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Betul, karena yang saya lihat adik-adik ini makin kesini makin inovatif gitu ngelihat, terutama nih ya saya apresiasi setinggi-tingginya buat bidang kominfo. Ya, alhamdulillah, Karena Bang. memberikan salah satu apa ya bisa dibilang pembuat sejarah baru Ya, nih, karena betul, Fiskes Bang. ini kan baru pertama ya. Betul Bang. Jadi saya tadi di jalan itu menuju ke sini sempat kepikiran juga, nggak kepikiran nih di zaman saya nih, ternyata adik-adik ini ya inovatif ternyata gitu. Artinya bisa buat suatu gerakan perubahan. Ada peningkatan gitu ya, Bang, ya? Betul, naik level. Iya. Rasanya. Alhamdulillah sekali tuh Bang. Oke, tuh dibilang quotes nih ya. Iya, Sebenarnya kalau dibilang quotes saya kurang bisa buat quotes, tapi mungkin sedikit lah ya. Penyemangat untuk Eh, teman-teman di luar sana ya Bang ya. Bagi saya organisasi itu adalah suatu tempat dimana untuk kita berproses gitu ya. Jadi maksimalkan tempat kita untuk berproses, jangan setengah-setengah gitu, jangan tanggung. Kalau memang bisa menyelam ya diselami organisasi itu, karena saya yakin gitu kalau kita nggak menyelam kita nggak akan pernah tahu gitu bagaimana rasanya, bagaimana euforianya yang berada di dalam organisasi. Dan yang paling penting juga adalah kita harus konsisten bergerak gitu agar supaya tadi dampak yang kita berikan gitu itu bisa maksimal ke Iya, orang-orang terdekat betul kita sekali. gitu. Karena tujuan lain daripada organisasi adalah memberikan manfaat dan maslahat Iya, seluas-luasnya betul. gitu untuk orang-orang terdekat, untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ikut organisasi malah jadi orang yang merugi, Iya, betul. nggak naik level, justru malah Stuck di situ ya Bang ya. keburukan-keburukan yang hadir pada diri Iya, kita. betul. Saya rasa itu mungkin ya Iya, Bang. misalnya. Terima kasih ya Bang Oke, untuk siap, quotes-nya. sama-sama. Terima kasih buat Sobat Fiskes yang nonton acara podcast Fiskes untuk yang pertama kali ini. Oke, kalau begitu saya sebagai host Novia Permasari dengan bintang tamunya Bayi Saputro. mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jangan lupa tonton Fiskes. Peace.